Konoha. Tempat pohon-pohon bisikin rahasia kuno. Dan yang lebih penting lagi, tempat kantor administrasinya bisikin rahasia yang lebih kuno lagi. Silakan ambil nomor antrian, nanti dipanggil. Selasa depan, mungkin ya. Pemandangan alamnya emang cakep banget, beneran deh. Tapi di balik semua keindahan alam dan kehebatan ninja elit ini, ada arus lain. Arus yang pelan banget. Arus yang isinya cuma birokrasi ribet. Ini bukan birokrasi kaleng-kaleng loh ya, ini birokrasi ala Konoha. Birokrasi yang udah dilatih sama yang paling jago, belajar gulungan kuno soal mana caranya mempersulit dan kayaknya punya jurus khusus buat ngelipat gandain formulir. Bayangin aja nyuruh tupai ngisi SPT pajak. Nah, sekarang bayangin tupainya itu ninja terlatih yang jago banget cari celah hukum. Nah, kayak gitu tantangannya. Desanya boleh aja tersembunyi di balik daun, tapi dedikasinya buat bikin proses jadi muter-muter itu kelihatan jelas buat semua orang. Biasanya sih dalam bentuk antrean panjang banget yang meliuk-liuk keluar dari kantor kecil entah di mana. Hampir bikin kagum sih, tapi kagum yang bikin ngeri dan makan hati gitu. Kalian mungkin mikir, ini kan desa ninja. Pasti semuanya serba cepat. Urusannya kan hidup mati. Aduh, polosnya dirimu. Ninja yang bisa ngeles dari 1000 shuriken aja bisa nyerah total sama formulir 34. Ini buat izin ngasah kunai doang. Sistemnya tuh ribet banget. Ribetnya cantik kayak labirin. Sampai bikin kita mikir jangan-jangan musuh terbesar desa ini bukan anggota Akatsuki yang kabur, tapi orang yang bikin alur kerja internal buat laporan biaya misi. Seni dari ketidakefisienannya ini sungguh luar biasa. Kayak nonton kungkang lagi ngerakit perabotan IKEA, tapi kungkangnya ini juga yang ngurusin dokumen penting hidupmu. Setiap tugas sepele, setiap permintaan kecil, jadi kayak cerita kepahlawanan yang panjang. Perjalanan penuh bahaya, butuh sabar, gigih, dan kemampuan super buat nemuin loket yang benar setelah dilempar ke sana kemari 6 kali. Jadi selamat datang di Konoha, tempat ninjanya kuat, ramennya legendaris, dan waktu tunggu buat dapet ACC administrasi jauh lebih legendaris lagi. Kalian datang buat petualangan, malah menetap karena berkas permohonan masih nunggu giliran. Kita ngomongin yang lebih detail yuk. Soalnya ngeri bayangnya itu satu hal, tapi kenyataan sehari-hari yang bikin makan hati itu baru serunya. Coba deh bayangin, mau daftar jurus baru yang gak bahaya sama sekali, jurus merangkai bunga gitu. Mikirnya sih gampang. Demo dikit, tanda tangan, kelar. Duh, anak manis naif sekali kamu. Gak gitu caranya. Pertama, butuh formulir permohonan K72. Terus, butuh lampiran B buat pengungkapan jurus non-tempur. Ini harus dilampirin juga sama pernyataan dampak lingkungan formulir E3 yang isinya ngejelasin gimana rangkaian bungamu nggak bakal ganggu populasi lebah tempat. Dan semuanya ini tentu saja harus diserahin rangkap 3 plus foto terbaru hewan peliharaanmu, entah apa alasannya. Terus, ada naganya nih, proses persetujuan antar departemen. Jurus merangkai bungamu yang dianggap berpotensi ganggu keindahan desa sama Departemen Tata Pemandangan Desa. Ya, beneran ada loh departemen ini, dan mereka serius banget soal ini. Harus lanjut lagi ke Dewan Tetua Shinobi buat penilaian signifikansi budaya. Ini isinya kuesioner 17 halaman soal sejarah ninjutsu bunga-bungaan. Tiap halaman harus pakai tinta warna beda. Sama sampel darah. Oke deh, mungkin nggak sampel darah, tapi rasanya kayak gitu. Naga birokrasi ini nggak cuma nyemburin api, dia nyemburin formulir tambahan dan permintaan penjelasan lebih lanjut, seringnya pakai bahasa yang cuma mirip-mirip dikit sama bahasa manusia normal. Bayangin mau ngurus izin buka warung dango baru. Usaha mulia loh. Nyediain jajanan enak buat para ninja Konoha yang udah kerja keras. Mikirnya sih desa bakal nyambut dengan tangan terbuka. Malah digelarin tumpukan formulir. Formulir kesehatan dan keselamatan H101. Aplikasi izin usaha BLAP Konoha. Formulir kepatuhan zonasi ZCF Sektor Timur Subdivisi Gamma. Masing-masing butuh ziarah ke kantor yang beda-beda. Dan tiap kantor isinya orang yang keahlian utamanya kayaknya cuma nunjukin kamu ke kantor lain lagi. Ini sih bukan proses, tapi lebih kayak perburuan harta karun sedesa di mana hadiahnya itu kemungkinan mungkin ya baru boleh jualan dango nanti. Belum lagi ngomongin laporan setelah misi. Yang tadinya simple, kita lawan penjahat, kita menang, ini gulungan agak gosong yang kita dapat. Jadi kayak gali artefak, ngubek-ngubek kwitansi, kesaksian saksi dari pohon kalau perlu, sama presentasi PowerPoint, wajib soal pelajaran yang diambil dan peluang sinergi.
Naga birokrasi ini emang monster lapar dan nafsu makannya buat ngabisin waktu dan kewarasanmu itu nggak ada habisnya. Dia makan semangat hidupmu, satu persatu formulir yang udah dicap dan disetujui. Bikin kamu mikir apa jadi ninja pelarian, itu tuh cara yang lebih gampang buat ngindarin birokrasi ini semua. Menggodakan pikirannya. Nah, gimana rasanya jadi warga biasa Konoha? Jiwa-jiwa malang yang bukan ninja legendaris tingkat S yang bisa pakai jurus bayangan buat ngantriin mereka? Ya, kayak latihan zen Buddhisme tiap hari. Atau mungkin putus asa diam-diam. Bangun pagi di Konoha itu seringnya berarti siap-siap mental buat perang birokrasi yang udah nunggu. Mau perpanjang KTP ninja? Itu urusan setengah hari minimal. Mau laporin paving block yang goyang-goyang di jalan utama? Siap-siap jelasin komposisi geologisnya ke 3 departemen beda, yang nggak ada satupun yang ngurusin paving block. Hidup ini emang di zona abu-abu antara lagi diproses dan nunggu ditinjau. Antreannya. Aduh, antreannya. Udah jadi makanan sehari-hari di Konoha, kayak ramen sama shuriken. Barisan orang megangin formulir berharga mereka yang seringnya udah agak lecek, maju selangkah demi selangkah secepat siput yang lagi males banget. Persahabatan terjalin di antrean ini. Permusuhan lahir, seluruh filosofi hidup diperdebatkan dan dibuang. Semua sambil nungguin petugas nomor 3 selesai sama secangkir tehnya yang penting banget itu. Kamu lihat muka-muka yang sama, hari demi hari, harapan mereka pelan-pelan meredup tiap jamnya. Penderitaan ini jadi pengalaman bersama, beban bareng yang ikat desa ini. Mungkin dengan cara yang kan Hokage sendiri nggak sadar. Dan pas akhirnya nyampe loket, kayak nemu oas di tengah padang gurun penantian, kamu ketemu sama para penjaga gerbang. Mereka ini para petugas, administrator, prajurit garis depan kerajaan birokrasi. Ada sih yang beneran mau bantu, baik banget deh. Tapi ada juga yang kayaknya seneng banget nemuin satu kesalahan kecil di halaman 17 yang bikin semua usahamu sia-sia. Wah, Bapak Ibu pakai tinta biru ya? Bukan biru kehitaman buat subbagian D, paragraf 2. Harus ulang dari awal lagi ya, kata-kata keramat itu. Kalimat yang bikin jiwa remuk dan nambah masa hukuman birokrasimu seminggu lagi. Ini sih kelas master buat jadi pasif agresif. Buat ngadepin ini semua, warga Konoha jadi super tabah dan punya selera humor yang gelap banget. Lelucon soal lambatnya kantor perizinan itu lebih sering kedengeran daripada cerita kepahlawanan ninja. Ada yang bisik-bisik soal sistem barter yang canggih. Ramuan obat langka ditukar sama formulir yang dipercepat. Jasa dibales sama berkas bermasalah yang hilang secara strategis. Sistem di dalam sistem, bukti kecerdikan manusia ngadepin birokrasi yang luar biasa. Mereka menjelajahi labirin ini bukan pakai peta, tapi pakai cerita duka bersama. Dan sesekali doa putus asa ke dewa mana aja yang mungkin lagi dengerin, atau setidaknya lagi nggak istirahat minum teh. Apa ada secercah cahaya di ujung terowongan yang penuh sesak sama kertas ini? Ya, cuma bisa berharap. Mungkin suatu hari nanti bakal ada Hokage pemberani yang muncul. Bukan buat ngelawan musuh serem, tapi buat nyatain perang lawan tumpukan kertas yang berlebihan. Hokage yang bakal ngeliat formulir 27B6, formulir permohonan untuk mengajukan permohonan, terus bilang, cukup! Bayangin Konoha di mana para ninja lebih banyak latihan daripada pusing mecahin syarat kelayakan buat ikut lomba bikin kue tahunan desa. Mimpi yang indah ya. Hampir seindah berkas permohonan yang berhasil diajuin dan disetujui, diterima kurang dari 6 bulan. Keabsurdan semua ini, yaitu intinya. Kita ketawa ngebayangin ninja kuat dikalahin sama dokumen fotokopian yang buram. Karena di satu sisi, kita semua pernah ngerasain itu. Rasa nggak berdaya di hadapan sistem yang gede banget dan cuek, yang rasanya bukan kayak buatan manusia, tapi lebih kayak batu karang yang keras kepala banget. Perjuangan Konoha ngelawan naga birokrasinya ini cerminan lebay dari frustrasi kita di dunia nyata, sama keribetan dan penundaan yang nggak perlu. Lucu sih, sampai kejadian sama kita sendiri, baru deh rasanya. Ya beginilah hidup di Konoha, atau di mana aja yang terlalu mendewakan cap stempel. Coba pikirin potensinya. Kalau Konoha bisa nyederhanain prosesnya, kalau bisa ngebebasin ninjanya dari belenggu formulir rangkap 3, bayangin sebat apa desa ini jadinya. Misi selesai lebih cepat, inovasi berkembang lebih pesat, lebih banyak waktu buat makan ramen. Desa ini bisa jadi mercusuar efisiensi,
contoh buat desa-desa tersembunyi lain yang juga berjuang ngelawan monster birokrasi mereka sendiri. Energi yang sekarang habis buat nerjemahin aturan kuno, bisa dialihin buat, ya, urusan ninja beneran gitu. Kayak misalnya nyari cara biar kertas peledak itu nggak terlalu meledak-ledak deket piring-piring bagus. Tapi sampai hari penyelamatan yang mulia itu tiba, warga Konoha bakal terus berjuang dengan gagah berani. Mereka bakal ngisi formulir, ngantri, dan mimpiin dunia di mana permintaan sederhana nggak butuh sumpah darah sama 3 surat rekomendasi dari Hokage-Hokage sebelumnya. Dan mungkin aja nih ya, ujian terakhir buat calon Kage itu bukan nguasain jurus terlarang, tapi berhasil mereformasi Departemen Formulir Serba-Serbi dan Persetujuan Aneka Rupa. Nah, itu baru warisan yang pantas diukir di gunung. Atau setidaknya, pantaslah diisiin formulirnya. 1 lembar aja.